Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, kalau pagi hari ini kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih pula Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh kembali membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita di akhir pekan ini saya beri judul, persembahan yang benar adalah ibadah yang sejati. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Amos 4 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang pemuda yang rajin sekali ke gereja. Rajin bersaat teduh, berdoa, dan bahkan rutin memberikan persembahan. Dan isi rumahnya, bahkan berbagai gadget maupun akun Facebook miliknya pun kental sekali dengan nuansa rohani. Namun, ia juga rajin ke pelacuran tiap minggu, suka mabuk-mabukan, dan selalu mempertebal isi kantongnya dengan penipuan, pemerasan, dan lain-lain. Hidup terpecah belah, saling berlawanan, seperti itulah yang dikecam oleh Nabi Amos pada pasal 4 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kehidupan orang percaya, saudaraku, tidak bisa dipisahkan dari ibadah bersama. Ibadah bersama merupakan perintah dari Tuhan dan juga sekaligus merupakan kesukaan orang percaya. Nah, dalam ibadah bersama, seluruh umat perjanjian akan membangun dan merayakan relasi dengan Allah dan sesama. Namun sayangnya, sebagian orang telah memisahkan ibadah bersama dari kehidupan. Apa yang dilakukan dalam ibadah berlawanan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari dari kitab suci tidak kita terapkan. Kita beribadah secara rutin, tetapi hal tersebut tidak nampak di dalam perilaku kita di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena hal itu sulit kita lakukan, tetapi karena kita tidak berusaha menerapkannya. Nah, saudara-saudaraku, seperti halnya dengan orang Israel, mereka tetap pergi beribadah, menyembah, bahkan memberikan korban persepuluhan kepada Tuhan. Karena mungkin mereka berpikir bahwa dengan ibadah, pelayanan, dan persembahan yang mereka lakukan dapat menghapus dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Karena itulah yang disaksikan oleh Nabi Amos. Keadaan dan perilaku umat Israel, terutama para pemimpin yang melaksanakan upacara agama dengan khusyuk, tetapi perbuatan dan perilaku mereka sehari-hari tidak sesuai. Mereka pergi ke Betel dan Gilgal, dua tempat ibadah di Israel Utara. Ke sana mereka membawa korban sembelihan pagi dan petang, juga membawa persepuluhan sebagai persembahan, dan bahkan membawa korban syukur dari roti yang beragi yang dilanjutkan dengan perjamuan bersama. Umat memang kelihatan saleh dan begitu mengasihi Allah dengan tata ibadah yang indah dan semarak. Tetapi semuanya itu tidak ada keadilan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya semakin kaya.
penderitaan merajalela di kaum jelata, sementara kaum ningrat semakin menikmati kekayaan dan kedudukannya. Maka Nabi Amos mencela sikap hidup umat Israel yang menjalankan tugas keagamaan namun terus hidup dalam kemewahan dan mengabaikan seruan Tuhan. Ibadah yang dipenuhi simbol dan ritus kesalehan serta pemberian persembahan itu mereka lakukan hanya sebatas formalitas semata. Ibadah yang mereka lakukan hanya topeng untuk menutupi dosa. Mereka membuang esensi kehidupan kudus yang semestinya dinyatakan oleh setiap umat Tuhan dalam praktek di seluruh aspek hidupnya. Bahkan mereka telah kehilangan kepekaan sekalipun Tuhan telah menegur mereka. Nah saudaraku, ibadah yang seharusnya sebagai wujud hubungan umat dengan Tuhan sudah tidak lagi mencerminkan moral-moral yang baik dan di mana ketidakadilan telah merajalela. Sehingga ibadah itu hanya dijadikan suatu alat untuk menutupi perbuatan mereka. Dosa, kesombongan, ketidaktaatan bahkan penyembahan berhala masih terus dipelihara di balik kesibukan mereka dalam melaksanakan ritual keagamaan di pusat-pusat peribadatan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, surat Paulus untuk jemaat yang di Roma menasihatkan setiap orang percaya agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan Paulus juga berharap setiap jemaat memiliki dan menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, konsep ibadah yang sejati yang ditulis Rasul Paulus di sini adalah persembahannya itu hidup, kudus dan berkenan. Maka kemudian akan menghasilkan hasil yang ditetapkan di ayatnya yang kedua, yaitu tidak sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab itu apalah artinya memberikan persembahan jika sekedar menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk Tuhan. Apalagi jika tujuannya adalah untuk membeli keselamatan. Karena Tuhan yang Maha Kaya tidak membutuhkan pemberian kita. Tuhan tidak dapat disuap dengan harta. Karena itu persembahan harus dihayati sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan kehidupan darinya. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan kepada umat melalui pekerjaan dalam kebenaran dan kekudusan. Hanya ungkapan syukur yang kudus, yang lahir dari pribadi yang bersih, hatinya lah yang diperkenankannya. Nah, pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah pantas untuk kita persembahkan kepada Allah? Apakah kehidupan kita telah menyenangkan hati Allah? Atau apakah kehidupan kita sudah cocok dengan maunya Tuhan? Hanya kita sendiri yang dapat menjawab pertanyaan demi pertanyaan tersebut. Amin. Orang yang memahami dan mengalami kemurahan Allah, ia akan dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang benar dan berkenan, karena itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan. Dan kami mengucapkan terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami
untuk selalu mempersembahkan yang benar dalam segala aspek kehidupan kami. Karena itu pimpinlah dan mampukanlah kami Bapa untuk dapat hidup berkenan di hadapan-Mu dan mempersembahkannya bagimu. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.